Majelis Mengaji Media Dakwah Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di dalam majelis ilmu untuk mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Hari ini kita berada di awal bulan Rajab, atau tepatnya tanggal 7 Rajab tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Desember tahun 2025. Rajab merupakan salah satu dari bulan haram. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salatatun mutawadiyat." Bulan haram itu ada 4, yang 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram. Kemudian satu berdiri sendiri, yaitu Rajab, baina Jumadi wa Sya'ban. Rajab bulan yang jatuh setelah bulan Jumadi dan sebelum Sya'ban. Tentu ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan musim kebaikan. Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kezaliman dan memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ketika kita bertemu bulan yang penuh berkah seperti ini, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan cara meningkatkan kualitasnya maupun dengan memperbanyak ibadah tersebut. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita terkait manhaj ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas prinsip yang pertama, yaitu ahli sunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama. Kemudian prinsip yang kedua,
ahli sunnah wal jamaah memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman As-Salaf. Dan yang dimaksud dengan As-Salaf yakni sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian prinsip yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah menjadikan akal sebagai alat untuk mempelajari syariat, bukan untuk menghakimi syariat. Oleh karena itu, akal harus tunduk kepada syariat, karena akal bagian dari syariat, tidak sebaliknya. Kemudian prinsip yang keempat, ahli sunnah wal jamaah selalu menjaga ittiba. Makna ittiba adalah mencontoh, meneladani Nabi SAW dan menjauhi bid'ah, segala perkara yang baru di dalam agama. Pada pertemuan terakhir saya sudah menjelaskan tentang pengertian bid'ah, baik itu secara bahasa maupun secara istilah syariat. Kemudian saya juga sudah menjelaskan jenis-jenis bid'ah. Kemudian saya juga sudah menjelaskan syubhat, kesamaran, perkara-perkara samar di dalam pembagian bid'ah. Seperti misalnya pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, maupun pembagian bid'ah misalnya menjadi 5 sebagaimana hukum fikih. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah mubah, bid'ah haram, bid'ah makruh. Ya sudah saya jelaskan kemarin. Yang intinya sebenarnya sama semuanya, bahwa sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah, perkara baru di dalam agama, maka itu sesat, maka itu salah. Selanjutnya kita akan mempelajari salah satu permasalahan yang tidak kalah pentingnya dengan apa yang sudah saya jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, yaitu bab al-mu'amalah ma'a ahli bid'ah, bab bergaul dengan pelaku bid'ah atau pelaku maksiat secara umum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang permasalahan bergaul dengan pelaku maksiat secara umum atau pelaku bid'ah secara khusus, maka kita jumpai adanya dua sikap yang menyimpang, ada dua sikap yang salah dalam hal ini. Sikap yang pertama itu berlebihan, di mana kelompok yang pertama ini ketika bergaul dengan pelaku maksiat atau pelaku bid'ah secara khusus, mereka bersikap hulu, sehingga mudah sekali untuk mengatakan seseorang itu ahli bid'ah. Ya, Anda ahli bid'ah, Anda kafir, Anda fasik, Anda munafik. Kalimat terakhir ini yang sering kita jumpai di masyarakat kita, itu mudah sekali mengatakan seseorang itu munafik. Hanya sekedar dia misalnya berbohong atau ingkar janji. Ya, berbohong, ingkar janji adalah tanda-tanda kemunafikan. Tapi pelakunya tidak bisa langsung dikatakan munafik. Nah, gitu. Tidak boleh.
Tapi di masyarakat kita, lafadz munafik itu menjadi sebuah perkataan yang ringan untuk diucapkan, padahal konsekuensinya berat. Nah, munafik itu bagian dari kekufuran. Bagaimana mungkin kita mengatakan seseorang itu munafik karena melakukan sebuah maksiat, padahal belum tentu dia memenuhi syarat sebagai seorang munafik. Atau kalimat-kalimat yang lain. Misalnya kita melihat pelaku maksiat, langsung kita mengatakan, ya udah, nggak bakal kamu itu masuk surga. Kamu itu memang penghuni neraka deh. Nah, ini tentu kalimat-kalimat yang hulu, berlebihan, dan tentu salah, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua itu kebalikannya, tasahul, bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan ketika melihat kemaksiatan, kemungkaran, sehingga dia tidak peduli terhadap penyimpangan-penyimpangan syariat. Ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, dia tidak peduli. Sehingga kadang dia mengatakan, ya udahlah, nafsi-nafsi, masing-masing aja lah, nggak usah ngurusi orang. Atau kadang orang-orang yang tasahul ini bermudah-mudahan terhadap kemaksiatan itu mengatakan, udahlah, yang penting bersatu aja lah, yang itu urusan masing-masing antara dia dengan Allah. Kadang sekilas itu nampak bener gitu. Kan begitu, kalau maksiat itu kan urusan dia sama Allah kan itu. Terus ada juga kadang berdalih, mungkin dia begini begitu, nggak usah lah dia apa. Nanti kalau dapat hidayah kan dia tobat sendiri. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembiaran terhadap sebuah kesalahan. Yang terjadi adalah tidak ada nahi mungkar, tidak ada mencegah kemungkaran. Padahal seorang muslim itu di dalam kehidupan sehari-hari harus ada nahi mungkar dia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Cirinya apa? Ciri seorang muslim, kaum muslimin itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf, itu yang pertama. Mengajak kepada kebaikan, seperti mengajak orang sholat, mengajak orang untuk berkata baik, jujur, mengajak orang untuk saling tolong-menolong, bersatu, mengajak orang bersedekah, mengajak orang untuk berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Dari segala bentuk kebaikan itu ma'ruf, mengajak kemul. Akan tapi tidak cukup seperti itu, harus ada yang kedua, yaitu apa? Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Ya segala bentuk penyimpangan dari hukum syariat itu, pelanggaran hukum syariat itu kemungkaran. Dimulai yang dari yang besar,
yaitu kesyirikan. Sehingga ketika misalnya kita melihat perbuatan-perbuatan syirik seperti misalnya perdukunan, ya kita katakan itu syirik, haram, tidak boleh, dosa besar. Kita lihat orang memakai jimat-jimat, merapalkan mantra-mantra, kita katakan itu syirik, itu pelanggaran syariat. Tidak boleh kita diamkan. Orang pergi ke kuburan-kuburan atau tempat-tempat yang dianggap keramat, di sana mereka duduk berdoa sebagainya, kita katakan itu kesyirikan. Nggak boleh kita diam. Begitu pula ketika misalnya kita melihat orang-orang yang tidak jujur, mengadu domba, tidak berbakti ke orang tuanya, ya kita katakan itu salah, itu kemaksiatan. Orang yang berzina atau hal-hal yang mengarah ke perzinaan, khamr, mabuk-mabukan, kita katakan itu salah, haram. Begitu pula ketika kita melihat kebid'ahan, segala bentuk ibadah yang baru, bentuk-bentuk ibadah yang baru, yang nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan itu bid'ah. Itu tidak ada contohnya dari Nabi dan itu tidak diterima. Sehingga agama itu tetap terjaga kemurniannya. Harus kita mengatakan yang salah itu salah, yang mungkar itu mungkar. Nah, umumnya mengingkari kemungkaran itu lebih berat dibandingkan dengan mengajak orang untuk berbuat baik. Karena mengajak orang untuk berbuat baik itu umumnya tidak ada penentangan. Misalnya Bapak Ibu mengajak orang untuk sholat, itu nggak ada ditentang. Paling mereka bilang pun kalau belum, saya belum bisa, masih malas. Atau mengajak orang misalnya membaca Al-Quran, itu nggak bakal ditentang. Oh ya nanti ya. Tapi coba misalnya Bapak Ibu datang ke satu tempat yang di situ budaya dukun itu sudah begitu membudaya di situ, kemudian kita mengatakan perdukunan itu syirik, waduh, itu bisa apa kita, bahkan mungkin bisa diusir kita. Atau misalnya kita mengingkari perkara bid'ah misalnya, Bapak Ibu datang ke suatu tempat yang situ budaya bid'ah itu begitu mengakar, dan situ mengatakan, oh ini perkara nggak ada contohnya ini, waduh, ngamuk itu orang. Bahkan mungkin akan mengatakan kita itu orang yang anti budaya. Bahkan mungkin bisa dikatakan Anda itu anti Indonesia. Nah, itu parah lagi itu. Nah, jadi sikap yang kedua ini pun salah. Ya. Jadi sikap yang ketika melihat kemungkaran itu, bermudah-mudahan itu menyebabkan kemungkaran itu, kesalahan itu ya tetap jadi sesuatu yang salah dan nggak ada yang merubahnya, nggak ada yang mengingatkan bahwa itu salah. Akhirnya lama-lama kesalahan itu dianggap kebenaran. Begitu ganti generasi akhirnya menjadi kebenaran. Seperti kita lihatlah misalnya kan zina misalnya.
Allah Subhanahu wa taala ketika membuat hukum bahwa zina itu haram, nggak boleh, maka yang dilarang itu bukan hanya zinanya, tapi muqaddimahnya, pengantarnya juga dilarang. Makanya Allah mengatakan apa? Wala taqrabu zina. Janganlah kamu dekati zina, bukan wala tazni. Janganlah kamu berzina. Jangan berzina, bukan begitu, tapi wala taqrabu zina. Janganlah mendekati zina. Itu menunjukkan muqaddimahnya, wasailnya, pengantarnya, wasilahnya, jalan-jalan menuju zina itu juga dilarang. Nah, ketika di suatu zaman semakin sedikit orang yang mengingatkan bahaya zina, maka akhirnya zina itu menjadi suatu yang biasa. Bandingkan permasalahan zina ini di zaman kita sekarang dengan 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu, itu beda jauh. 20 tahun yang lalu itu masyarakat kita secara umum masih sangat-sangat anti terhadap zina. Tapi sekarang lihatlah, naudzubillah min dzalik, ya, sering kita dengar seseorang menikah, ya, tapi sudah berhubungan sama istri dulu, dan itu dianggap biasa, ya, itu dianggap biasa. Sangat beda. Mengapa itu bisa bergeser begitu nilainya? Karena nahi mungkarnya semakin lemah. Nahi mungkarnya semakin lemah. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin warahmatullah, di dalam permasalahan bergaul dengan pelaku maksiat atau bid'ah secara khusus, maka kita harus mempunyai sikap tengah, adil, wasat. Dan ini merupakan ciri khas dari Ahlus Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Dan demikianlah telah kami jadikan kalian itu sebagai umat yang tengah, wasat. Tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Lalu bagaimana agar kita bisa mempunyai sikap yang tengah di dalam bergaul dengan pelaku maksiat atau bid'ah secara khusus? Para ulama menjelaskan kepada kita kaidah-kaidahnya, dhawabitnya. Kaidah yang pertama, bahwa kita harus mengetahui tentang permasalahan iman, tentang ta'rif, definisi dari iman. Karena kalau kita tidak paham betul tentang definisi iman, maka akan terjadi penyimpangan. Karena pelaku maksiat, pelaku bid'ah, dan pelaku penyimpangan syariat yang lainnya itu kan kaitannya dengan iman. Dan kalau kita tidak mengerti tentang apa itu iman, ya tentu akan menyimpang pula kita. Ketika kita berbicara tentang iman, maka kita akan mengambil pelajaran dari para ulama. Semisal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam usul i'tiqad Ahlussunnah, apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Wa kana al-ijma'u min as-sahabah wa tabi'in
wa man ba'dahum wa man atqnahum yaqulun al-iman qaulun wa amal wa niyyah la yujzi wahidun min ats-tsalas illa bil akhar. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, merupakan ijma', ya, kesepakatan dari sahabat, tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Mereka semua mengatakan bahwa al-iman qaulun wa amal wa niyyah. Iman itu perkataan lisan, perbuatan anggota badan kita, wa niyyah, dan juga keyakinan di dalam hati. Dan ini tidak boleh lepas satu saja. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan wa min usuli ahli sunnah wal jamaah an-din wal iman qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wa amal qalbi wal lisan wal jawarih, wa anul iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan dan berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Nah, inilah penjelasan Ahlus Sunnah tentang iman, bahwa iman itu harus ada di dalam hati kita. Iman itu harus betul-betul diyakini, terhunjam di dalam hati kita. Maka dikatakan qaulul qalbi. Jadi iman itu perkataan hati, keyakinan dalam hati. Jadi para ulama mendefinisikan keyakinan dalam hati itu kadang memakai istilah qaulun, kadang memakai istilah niat. Itu sama sebenarnya. Kalau niat kan jelas dia berarti sesuatu yang terbetik dalam hati. Nah, kadang yang agak membingungkan ketika kita misalnya, apa maksudnya qaulul qalbi? Iya, hati kita kan bisa bicara tanpa lisan itu berbicara. Misalnya saya memandangi saudara kita ini tua, saya pandang ya dia, saya nggak ngomong, tapi batin saya bilang ini orang lama nggak jumpa ya. Padahal batin saya ngomong gitu, tapi diam aja. Nah, dia pun balik juga memandangi saya. Ustadz ngapain pula itu? Kan jadi kita terbiasa itu setiap hari mungkin kayak gitu, mandangi orang, mandangi apa gitu. Hati kita berbicara, tapi lisan kita diam. Maka dikatakan qaulun. Al-iman qaulun. Iman itu perkataan. Maksudnya apa? Perkataan hati dan perkataan lisan. Nah, itu. Ini saya terangkan supaya kaum muslimin ketika membaca misalnya buku-buku terkait iman itu nggak bingung, karena para ulama itu menyebutkan ada langsung 3 unsur, tapi kadang cuma menyebutkan qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Kok beda? Enggak beda, sama. Karena ketika misalnya para ulama mengatakan al-iman qaulun, al-iman itu perkataan, maksudnya adalah perkataan hati dan perkataan lisan. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya iman itu harus ada di dalam hati kita. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Keraguan itu di mana letaknya? Di hati. Makanya iman tidak boleh hanya ucapan saja, saya beriman,
tidak boleh. Artinya kosong, nggak boleh. Namun iman itu harus ada dalam hati kita. Kita harus mengatakan dalam hati kita, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu pun tidak cukup. Iman pun harus diikrarkan dengan lisan kita. Nggak boleh hanya di batin saja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qulu amanna billah. Ucapkan, katakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang masuk Islam dan dia sudah balik, ya, orang yang mu'alaf misalnya masuk Islam, dia sudah balik, maka wajib bagi dia untuk mengucapkan syahadat. Ya, wajib mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh hanya di batin saja. Saya sudah masuk Islam di batin. Nggak boleh. Dan makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sehari semalam itu kita minimal berapa kali mengucapkan syahadat itu? 9 kali kan? Subuh sekali di waktu tasyahud. Nah, kemudian waktu sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Waktu tasyahud. Apakah itu di batin? Ya enggak, ya harus diucapin gitu. Harus diucapkan. Makanya ketika kita berbicara tentang iman, maka tidak hanya di batin saja, harus diucapkan. Ya, harus diucapkan. Kalau hanya di batin saja, nanti kayak orang kebatinan gitu. Ya semuanya batin gitu. Yang penting ingat, yang penting eling gitu. Tidak bisa. Jadi iman itu ya harus diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Tapi itu pun nggak cukup. Karena iman itu apa? Qaulun wa amal. Iman itu perkataan hati, keyakinan dalam hati, dan juga perkataan lisan, dan amal, dan juga harus diamalkan. Dibuktikan dengan apa? Perbuatan kita. Dan perbuatan itu ada 3 jenisnya: amal qalbi, wa amal lisan, wa amal jawari. Peramalan atau perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan apa? Anggota tubuh yang lain. Di antara dalil yang lengkap yang menunjukkan ketiga jenis amalan ini, amalan hati, lisan, dan anggota tubuh yang lain, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 72 cabang. Bid'un. Sebenarnya bid'un itu enggak hanya 2 ya. Dia 2 sampai angka 2 sampai 9 tuh bisa bid'un. Cuma payah nerjemahkan kalau kayak gitu. Makanya seringnya diterjemahkan 72. Ya. Iman itu ada 72 cabang. Yang paling tinggi, fa'afdaluha, yang paling tinggi itu adalah qaulu. Berarti kan ucapan, perkataan. Perkataan apa? Perkataan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Maka Nabi dalam hadis ini mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Tapi tentunya dengan komitmennya, konsekuensinya, dia paham dan seterusnya. Tidak hanya sekedar mengucapkan, ya, tidak hanya sekedar mengucapkan, sebagaimana mungkin sebagian orang. Akan tapi paling enggak ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, apalagi itu di akhir hidupnya, maka paling enggak ada tanda-tanda apa? Kebaikan bagi dia. Dan ini juga apa? Untuk amalan lisan yang lain yang sangat banyak seperti berkata baik, itu bagian dari iman. Maka Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata baik, aw liyasmut, kalau enggak ya diam. Nah, ini contoh apa? Amalan lisan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Dan yang paling rendah dari cabang iman itu apa? Iman atau ada menghilangkan yang paling bawah ya dari cabang iman itu adalah imatatul adza, menghilangkan adza. Adza ini sering diterjemahkan duri. Ya padahal tidak hanya duri, ya pokoknya segala hal yang menghalangi jalan, mengganggu jalan, itu adza. Makanya para ulama seperti misalnya Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin mencontohkan termasuk adza itu parkir sembarangan. Padahal kan bukan duri kan, itu sepeda motor, sepeda ontel, mobil. Kalau dia parkir sembarangan ganggu orang jalan, ya itu berarti imannya lagi turun tuh. Itu sebenarnya pelanggaran syariat loh, yang kecil. Nah kalau kita yang urusan kecil-kecil aja nggak bisa, mau apalagi urusan besar. Jadi kaum muslimin ya, itu berarti apa? Amalan jawarih, amalan badan kita, termasuk di dalamnya sholat, ya, puasa, kemudian apa? Berjihad, haji, umroh, dan banyak lagi. Nah, kemudian Nabi mengatakan apa? Wal haya syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Ini berarti amalan apa? Hati. Rasa malu itu di hati. Dan lihatlah bagaimana masyarakat kita ya, saat ini mengalami apa? Krisis rasa malu. Berkurang rasa malunya, sehingga ketika melakukan keburukan, kemaksiatan, pelanggaran syariat, malunya itu kurang gitu. Bahkan kadang ketawa, sudah salah ketawa gitu. Sudah salah nggak mau mundur, sudah salah tetap maju, kayak gitu. Sudah salah masa bodoh. Nah ini kan berarti apa? Rasa malu itu kurang. Padahal rasa malu al-haya itu minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Nah ini hadis ini itu lengkap ya, memberikan contoh yang lengkap terhadap 3 jenis amalan itu. Baik itu amalan batin seperti rasa malu ya, rasa malu, cinta dan benci karena Allah, takut kepada Allah, mengharapkan pahala Allah, itu kan semua adalah sabar, syukur, tawakal, itu adalah amalan batin semua, khusyuk, amalan hati. Kemudian amalan lisan seperti berzikir, berdoa, berkata baik. Kemudian juga amalan jawarih, amalan badan.
ada sholat, puasa, zakat, menolong orang, dan seterusnya. Itu harus ada di dalam iman dan nggak boleh dipisah-pisahkan. Makanya para ulama mengatakan al-iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan hati dan perkataan lisan, serta amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan yang lain. Yazidu bita'ah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, kebaikan. Wa yanqus bil maksiyah, dan iman itu juga bisa berkurang bahkan sampai habis dengan kemaksiatan yang dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bicara iman, maka para ulama menjelaskan kepada kita iman itu tidak sama terus kondisinya atau sama antara satu orang dengan orang lain. Tidak. Tapi iman itu bertingkat-tingkat antara satu orang dengan orang lain. Bahkan satu orang saja dia bisa naik turun imannya itu. Jadi iman itu bisa begini-begini. Tergantung dari kebaikan dan keburukan yang dia lakukan. Ada orang yang ketika dia lagi lagi semangatnya, lagi baik-baiknya begini terus, ini lagi luar biasa semangat, naik terus ini ya, segala bentuk kebaikan dia lakukan, sholat, puasa, zakat, sedekah, ngaji, tiap hari. Begitu ada masalah, ngamuk dia, langsung jerit, futur. Kalau balik lagi, alhamdulillah. Kalau enggak, ini bahaya kan. Ada juga orang yang selama hidupnya itu maksiat tok misalnya. Gini terus imannya itu. Mungkin sampai hampir ke dasar jurang gitu kan. Alhamdulillah dapat hidayah. Naik. Gitu. Alhamdulillah. Baik mana yang pertama sama yang kedua? Yang kedua. Karena seseorang itu dinilai dari akhir hidupnya, bukan awalnya. Cuma kita kan nggak tahu akhir hidup kita kayak apa, itu masalahnya itu. Kalau tahu akhir hidupnya ya saya senang-senang dulu. Gitu. Kita kan nggak tahu akhir hidup kita kayak apa. Naik. Ada juga orang dia imannya begini, naik turun. Dan mungkin kayak kita ini kayak inilah iman kita. Alhamdulillah masih gini, nggak gini. Nggak ada iman tuh begini. Gitu. Ya. Nabi aja pernah berbuat salah, gitu. Apalagi kita. Cuma kalau Nabi itu kan maksum, ketika berbuat salah langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita siapa yang ingatin? Nah, oleh karena itu, tidak semua orang itu imannya sama. Dia bertingkat-tingkat sesuai dengan ketaatan yang dia lakukan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Semakin tinggi, semakin banyak ketaatan yang dia lakukan, dia semakin tinggi imannya. Semakin banyak kemaksiatan, kesalahan yang dia lakukan, dia semakin turun. Makanya orang yang paling tinggi imannya siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian orang siddiq, orang saleh. Baru kemudian orang beriman secara umum seperti kita ini. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan kepada kita bahwa tidak setiap orang yang melakukan maksiat
itu pasti dia keluar dari Islam atau keluar dari keimanan. Atau dianggap orang buruk, nggak bakalan masuk surga, dan seterusnya. Apa kata para ulama sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, beliau mengatakan wahum ma'adzalik la yukaffiruna ahlal kibah bi mutlaqil ma'asi wal kabair kama yaf'aluhu al khawarij. Walaupun begitu, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin, ahlul kiblat kaum muslimin, hanya sekedar kemaksiatan yang dilakukan atau perbuatan dosa besar yang dilakukan, sebagaimana pemahaman orang-orang Khawarij. Perlu diketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Khawarij punya pemahaman bahwasanya seorang muslim yang dia melakukan kabair, seorang muslim yang melakukan dosa besar, maka dia kufur, keluar dari Islam. Ya, Assalamualaikum. Mereka berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka orang kafir. Dari ayat ini orang-orang Khawarij mengatakan setiap pelaku kabair, setelah pelaku dosa besar, dia kufur. Bayangin kalau seandainya ini diberlakukan, banyak saudara kita itu yang kufur. So, banyak saudara kita yang terjatuh pada kabair. Mulai zina, khamr, pembunuhan, riba, dan sebagainya, sangat banyak. Kabair kesyirikan, benar-benar perdukunan, itu kabair. Sebagaimana Nabi mengatakan man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang siapa yang mendatangi dukun membenarkan ucapannya, maka dia kufur. Ini orang-orang Khawarij. Sedangkan Ahlussunnah tidak mengatakan seperti itu. Artinya tidak setiap pelaku maksiat, bahkan dia melakukan dosa besar, dia kufur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencontohkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menukilkan perbuatan dosa besar, tapi pelakunya tetap dianggap beriman. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, ayat 178, Syekhul Islam Taimiyah mencontohkan, menukilkan dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua contoh dosa besar, tapi pelakunya tetap dianggap beriman. Itu untuk menunjukkan bahwasanya lafaz-lafaz kufur, kafir, itu tidak mesti setiap pelakunya itu dianggap kufur. Artinya ancaman al-wa'id al-mutlak, ancaman yang bersifat umum, tidak secara otomatis berlaku kepada al-mu'ayyan, setiap orang.
Beliau mencontohkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yaitu ketika berbicara tentang hukum qisas. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, disyariatkan bagi kalian al-qisas, hukum qisas di dalam masalah pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya Allah mewajibkan hukum qisas. Orang yang membunuh, maka di dalam hukum Islam dia akan apa? Dihukum mati. Hukum asalnya seperti itu. Siapa yang membunuh dia dibunuh. Siapa yang membuat mati orang dimatikan dia. Ada qisas. Hukum asalnya seperti itu. Tapi apakah ini kaku gitu? Mutlak seperti itu? Enggak gitu. Ada lanjutannya gitu. Apa kata Allah? Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka apabila dia dimaafkan oleh saudaranya, maksudnya ini adalah keluarga atau ahli waris dari yang terbunuh, maka ikuti dengan baik dan dia wajib membayar dia, wajib membayar tebusan ganti rugi, sehingga dia tidak dihukum mati. Itu kalau dia dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh. Nah, yang menjadi fokus kita di sini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut antara al-qatil wal maqtul, antara yang membunuh dan dibunuh itu akhi, saudara seiman gitu. Jadi yang membunuh itu tetap dianggap sebagai saudara seiman. Itu menunjukkan bahwasanya imannya itu tidak hilang gitu. Hanya berkurang, tapi tidak hilang. Kalau seandainya pelaku dosa besar membunuh adalah kabair, membunuh dosa besar, itu secara otomatis dia kufur, maka nggak mungkin Allah menyebutkan dengan kata-kata akhi. Ini kasus yang pertama atau dalil pertama. Dalil kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua kelompok mukminin, dua kelompok orang beriman, iqtatalu. Apabila ada dua kelompok orang beriman, kaum muslimin yang beriman, mereka berperang. Nah, ini lebih parah. Kalau tadi pembunuhan satu orang, kalau perang bisa puluhan yang terbunuh, bahkan mungkin ratusan, bahkan ribuan yang terbunuh. Akan tapi lihatlah, Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut mereka apa? Minal mu'minin, orang-orang beriman. Tidak mengeluarkan mereka dari keimanan. Bahkan Allah memerintahkan apa? Fa aslihu bainahuma, damaikan. Dan perdamaian kan berarti itu saling memaafkan kan? Namanya juga perdamaian. Perdamaian kalau tidak ada saling memaafkan bukan perdamaian itu namanya. Nah, maka oleh karena itu para ulama, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, walakin la'nal mutlaq la yastalzimu la'nal muayyan alladhi qama bihi ma yamna'u luhuqal la'nah lahu. Wa kadzalika at-takfir al-mutlaq wal wa'id al-mutlaq. Apa kata beliau?
laknat yang mutlak, ya, bentuk-bentuk lafadz laknat di dalam bahasa syariat, baik itu Al-Quran dan Sunnah, misalnya la'anallah, la'anar Rasul, ya, Allah melaknat, Rasul melaknat, dan seterusnya. Yang sifatnya umum itu tidak mesti berlaku untuk orang per orang. Begitu pula takfir, kalimat kufur mutlak itu atau ancaman yang sifatnya mutlak itu tidak mesti berlaku muayyan, tidak mesti berlaku untuk orang per orang secara khusus. Semisal tadi, misalnya Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Apakah kemudian setiap pelanggaran syariat itu kafir? Tentu tidak. Akan tapi asalnya setiap pelanggaran hukum, penyelewengan hukum syariat itu adalah bagian dari kekufuran. Tapi setiap pelakunya tentu tidak bisa dikatakan kafir. Tidak boleh seperti itu. Karena Allah sendiri menyebutkan di dalam ayat yang lain ketika terkait masalah pembunuhan, peperangan yang di situ ada kabair, ada dosa besar di situ, tetap Allah mengatakan mereka orang beriman. Atau misalnya ketika Nabi mengatakan misalnya tadi seperti tadi, ya, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad misalnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapan dari dukun tersebut, maka dia kafir. Apakah setiap orang yang datang ke dukun kafir? Tentu tidak. Akan tapi perbuatan datang ke dukun itu bagian dari kekufuran, ya, bagian dari kekufuran. Begitu pula misalnya kita membaca kitab-kitab para ulama yang dalam permasalahan akidah. Sebagian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama mengatakan mangqala al-Qur'an makhluk fa huwa kafir. Wa mangqala innallaha la yura fil akhirah fa huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat di akhirat, maka dia kafir. Wala yakfuru syakhsu al-mu'ayyan hatta taqum alaihi hujjah. Akan tapi kalau sudah berbicara orang per orang, maka tidak secara otomatis dia kafir. Sampai tegak padanya hujjah. Tegak padanya hujjah itu seperti apa? Yaitu terpenuhi asyurut wal mawani. Terpenuhi asyurut dan enggak adanya mawani. Wujudus syurut wattifa'u al-mawani. Bahwasanya terpenuhi syarat-syarat bahwasanya dia itu kufur dan hilangnya mawani, penghalang untuk mengatakan dia itu kufur. Apa itu syaratnya, apa itu mawaninya, itu juga sangat detail. Nah, lihatlah bagaimana Ahlus Sunnah itu sangat adil di dalam menghadapi atau bersikap terhadap pelaku maksiat secara umum atau pelaku bid'ah secara khusus, kekufuran secara khusus. Mereka tetap mengatakan maksiat, pelanggaran syariat itu salah, sesuatu yang haram, tidak boleh. Kekufuran itu dosa besar, nggak boleh. Kesyirikan itu nggak boleh, kekufuran nggak boleh, kebid'ahan juga nggak boleh. Akan tapi pada saat bersamaan mereka mengatakan bahwasanya tidak setiap pelakunya itu
bisa dikatakan kufur, bisa dikatakan ahlu bid'ah, bisa dikatakan orang buruk dan seterusnya. Sampai jelas latar belakang atau alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Makanya Syekhul Islam mencontohkan dalam Majmu' Fatawa bagaimana sikap para ulama dalam hal ini, sebagaimana misalnya sikap Imam Ahlus Sunnah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal itu mendapatkan ujian yang sangat berat ketika di zaman beliau hidup, yaitu apa? Pemerintah pada saat itu yang dipimpin oleh Al-Ma'mun yang kemudian digantikan oleh Al-Mu'tasim itu menjadikan pemahaman Al-Quran makhluk, ya. Dan ini kufur, ya. Perkataan ini perkataan kufur loh. Karena Al-Quran itu kalamullah. Sehingga kalau kita mengatakan Al-Quran makhluk, berarti kita mengatakan Allah itu makhluk. Itu sebenarnya kayak gitu. Menyamakan Allah itu makhluk. Itu ini dijadikan paham negara. Dijadikan ideologi negara dan dipaksakan. Yang nggak mau dipenjara. Termasuk Imam Ahmad akhirnya dipenjara oleh dua khalifah ini, Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Tapi lihatlah apakah dijumpai atau dinukilkan Imam Ahmad melaknat atau mengkafirkan dua pemimpin ini? Tidak. Justru dinukilkan oleh para ulama ahli sejarah bahwa Imam Ahmad justru mendoakan yang terbaik untuk dua pemimpin ini, memohonkan ampun, memohonkan supaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka menetapkan paham kufur ini sebagai paham agama. Namun kedua khalifah ini masih menampakkan syiar Islam secara dohir, ya. Sholat masih, masjid di mana-mana, baca Al-Quran di mana-mana, tetap masih. Cuma nyeleweng dalam hal itu. Jadi adil, Ahlussunnah itu sangat adil. Mereka tegas mengatakan kalau salah ini salah, kalau ini maksiat ya maksiat, kalau ini perbuatan kufur ya kufur, perbuatan kufur, syirik ya syirik, bid'ah ya bid'ah. Tapi mereka tidak memberlakukan hukum tersebut ketika berbicara orang per orang, individu per individu. Mengapa? Karena setiap orang ketika melakukan kesalahan itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada orang itu melakukan penyelewengan syariat, maksiat, kesyirikan atau kebid'ahan dan lain sebagainya. Itu karena bodoh, jahil, atau karena dia terpaksa melakukannya, terpaksa. Karena dipaksa oleh majikannya misalnya, oleh atasannya, atau oleh orang yang berkuasa di tempat dia, sehingga dia nggak bisa apa-apa. Nah, orang-orang yang jahil, yang bodoh, orang yang dipaksa, ini dimaafkan. Begitu pula mungkin orang melakukan kesalahan penyimpangan syariat itu karena salah dalam memahami dalil. Dia sebenarnya berniat baik, sudah belajar, apalagi misalnya dia sudah punya ilmu alat kayak para ulama, berarti dia masuk ke, apalagi misalnya dia bisa ijtihad. Tapi kadang salah, tetap salah. Sudah belajar, tapi salah. Sehingga akhirnya dia jatuh pada kesalahan. Nah, orang seperti ini pun dimaafkan. Kecuali kalau misalnya orang-orang yang dia sebenarnya tahu itu sebagai kebenaran dan dia tidak mau mengikuti kebenaran itu karena sombong, nah itu baru. Namun kalau kita lihat yang tiga alasan tadi itu banyak kita jumpai orang itu nggak paham, bodoh, atau orang itu dia itu terpaksa. Kalau enggak nanti dipecat dia.
Itu banyak kita jumpai ini. Kawan-kawan yang ASN itu pada ngeluh semua itu. Kalau sudah membuat laporan akhir tahun, gitu kan. Mana ini tadi? Ya, sebisanya lah. Kayak gimana lagi nanti antum gak ngepul dapurnya. Tapi harus berusaha untuk jujur gitu. Tapi ada orang-orang yang memang itu dia terpaksa gitu. Terpaksa. Melakukan penyimpangan itu terpaksa dan banyak kita jumpai itu. Atau salah dalam memahami dalil. Dia udah ngaji sana, ngaji sini. Nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Kok masih keliru juga dia memahami. Sehingga akhirnya tetap aja salah. Tentu orang-orang seperti orang yang dimaafkan. Nah, lihatlah bagaimana Ahlus Sunnah itu sangat adil kaum muslimin. Makanya ketika kita mengerti betul tentang penjelasan Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah tentang masalah iman, maka seorang muslim ketika dia berjumpa muslim yang lain, orang beriman yang lain melakukan kesalahan, kemaksiatan atau penyimpangan-penyimpangan yang lain, khususnya bid'ah misalnya, maka tidak gampang-gampang langsung mengatakan Anda ahlu bid'ah, Anda kufur, Anda munafik dan seterusnya. Tapi pasti dia akan apa? Melihat-lihat, mengedepankan prasangka baik. Oh, mungkin dia itu memang nggak tahu, dia masih bodoh. Nanti saya ajari, insya Allah saya ajari. Gitu. Oh, dia itu terpaksa itu. Saya tahu dia itu memang terpaksa dia. Nanti kita carikan solusinya. Oh, dia salah paham itu ya, yang dibaca bukunya buku itu. Kita ganti nanti bukunya. Bukannya setiap kita melihat orang yang berbuat salah, mata kita itu langsung melotot itu. Gitu loh. Suara kita langsung keras itu. Tapi ya kebanyakan dari kita begitu modelnya. Gitu. Kalau ada orang yang salah, itu di benak kita itu buruknya aja yang nampak. Nah, ini makanya harus apa? Kita pahami betul ini apa? Kaidah yang pertama ini. Kemudian kaidah yang kedua di dalam memahami bagaimana bergaul dengan pelaku maksiat secara umum dan pelaku bid'ah secara khusus, maka coba kita dengarkan nasihat dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau menulis buku yang berjudul Dhahiratut Tabdi' wa Tafsik wa Takfir wa Dawabituha. Sikap bermudah-mudahan tabdi itu membid'ahkan orang, tafsik memfasikkan orang, takfir mengkufurkan orang. Yang mana di sebagian daerah, di sebagian masyarakat kaum muslimin ini bermudah-mudahan dalam urusan ini, gampang banget membid'ahkan orang, memfasikkan orang. Fasik itu segala bentuk penyimpangan syariat itu fasik ya. Makanya bid'ah itu bagian dari kefasikan, kufur juga bagian dari kefasikan. Nah, ini tentu harus bersikap tengah. Setelah kita memahami bahwa iman itu seperti itu, bisa naik, bisa turun. Dan orang melakukan pelanggaran syariat itu macam-macam latar belakangnya. Yang jelas tidak secara otomatis dia menjadi orang yang buruk atau keluar dari Islam, sebagaimana dalil-dalil yang sudah ada tadi.
Maka prinsip yang kedua atau kaidah yang kedua di dalam kita bergaul dengan pelaku maksiat secara umum dan pelaku bid'ah secara khusus, apa kata Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka selalu menjaga hati dan lisannya untuk tidak mencela kaum muslimin. Nah, itu ciri khas Ahlussunnah. Ahlussunnah itu selalu menjaga hati dan lisannya untuk tidak gampang mencela kaum muslimin secara umum. Jangankan terhadap kaum muslimin, terhadap manusia secara umum saja mereka lembut, gitu. Jangan terhadap manusia, ke hewan, tumbuhan pun mereka bersikap baik. Itu ciri khas orang beriman seperti itu. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu apa? Menjaga hati dan lisan kita untuk tidak mencela kaum muslimin secara umum, kepada orang-orang beriman secara umum. Yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10? Yaitu walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Siapa? Sahabat. Karena dua ayat sebelumnya itu berbicara tentang sahabat Nabi. Walladzina ja'u min ba'di berarti mulai zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai zaman kita, sampai hari kiamat nanti. Itu orang-orang yang beriman. Apa sikap mereka itu? Mereka selalu berdoa pada Allah. Apa doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang beriman sebelum kami. Jadi kaum muslimin, kita itu diajar oleh Allah kalau berdoa itu jangan pelit, jangan egois hanya untuk diri kita sendiri. Kalau berdoa itu untuk kita juga orang lain, mulai dari orang dekat kita, suami kita, istri kita, anak kita, bapak ibu kita, dan kaum muslimin secara umum. Kemudian apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami itu rasa ghil. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya rahimahullah taala? Yang dimaksud dengan ghil itu adalah bughdhan wa hasadan. Yang dimaksud dengan ghil itu adalah rasa dengki, benci. Bughd itu benci. Membenci kaum muslimin, nggak suka, sebel kaum muslimin, dan iri. Jadi kita disuruh berdoa begitu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang muslim itu kayak gitu, supaya hati kita itu dibersihkan dari perasaan benci, iri, dengki kepada sesama kaum muslimin. Makanya, dan ini berlaku untuk semua orang beriman. Dan ingat, tadi kembali lagi kepada kaidah yang pertama. Apakah orang beriman itu semuanya tuh hebat imannya gitu? Naik semua imannya? Banyak juga orang beriman tuh yang lagi turun imannya kan gitu kan. Banyak juga orang beriman itu yang siksak. Gitu. Tapi tetap dia orang beriman. Jadi di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati kita dari segala bentuk kebencian, kedengkian kepada sesama kaum muslimin. Sehingga lisan kita itu dibiasakan untuk mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin siapapun mereka. Kita kenal atau enggak kenal. Yang dalam keadaan baik-baik atau yang dalam keadaan mungkin lagi bermaksiat. Kepada yang sudah lagi baik-baik, maka kita mendoakan supaya mereka ditetapkan dalam kebaikan. Yang lagi bermaksiat, kita mendoakan supaya
mereka kembali kepada kebaikan, mendapatkan hidayah. Maka ketika misalnya kita melihat saudara kita lagi bermaksiat dalam bentuk apapun, kita mengucapkan apa? Hadahumullah. Semoga Allah memberi hidayah pada mereka. Bukan langsung apa melotot mata kita, ya, keluar dari mulut kita sumpah serapah, celaan dan seterusnya. Wah, kau itu kowe iki intipe neraka. Kata orang Jawa gitu. Nyeplos langsung. Kamu itu keraknya neraka. Gak bakalan masuk surga lagi gitu. Dari mana kita bisa mengatakan seseorang seperti itu? Gitu. Boleh jadi malah dia yang lebih awal masuk surga daripada kita. Nah ini subhanallah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua kaidah ini kita bisa pahami bahwa Ahlus Sunnah itu sangat adil. Di satu sisi mereka sangat tegas di dalam masalah menjaga lafaz-lafaz hukum itu, menjaga penegakan hukum itu sangat tegas. Kalau yang benar ya dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Kalau itu sunnah ya bid'ah ya bid'ah. Kalau tauhid ya tauhid, kalau syirik ya dikatakan syirik. Nggak ada belok-belok. Kalau lurus ya lurus, menyimpang ya dikatakan menyimpang. Tapi di sisi lain ketika berbicara individu-individu, orang per orang, bitafsil, maka mereka selalu memerinci, tidak menyamaratakan. Sehingga mereka mengedepankan prasangka baik, memberikan udzur, dan selalu menjaga hati dan lisannya untuk tidak mudah mencela seorang muslim. Ya. Karena apa? Memang begitu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man la'ana wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih, wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlih." Barang siapa yang melaknat, mencela, menghujat seorang mukmin, maka seakan-akan dia membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dia kafir, maka seakan-akan dia membunuhnya. Maka hati-hati kaum muslimin. Kita harus selalu menjaga hati dan lisan kita untuk tidak mudah mencela kaum muslimin di saat kita menegakkan hukum, di saat kita menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Harus adil kita. Saya pikir dua kaidah ini, nanti kita lanjutkan pada kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya yaitu nanti ada misalnya bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan tuqamu alil hujjah. Hujjah itu sudah sampai kepada seorang yang melakukan maksiat atau bid'ah itu seperti apa gitu. Terus kapan pelaku maksiat atau pelaku bid'ah misalnya boleh diboikot, misalnya hajar, namanya hajar itu. Kapan? Bukan kayak sebagian orang, jadi setiap ada pelaku maksiat yang dia nggak senang, apalagi ada urusan pribadi, langsung dihajar gitu. Langsung dihajar. Nah, ini nggak, tentu repot begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu ditanyakan kaum muslimin? Ya. Gimana?
ngasih nasi bungkus gitu kan kita tak ngomong di mulut gitu Nah, kan kayak apa iman kan belum tiga-tiganya sepenuhnya gimana yang ditanyakan apa? kan apakah itu bentuk iman itu sempurna atau belum gitu kan padahal kan hati aja yang ngomong gitu tapi terkabul gitu Iya, kalau kalau itu tadi itu pembicaraan bukan membicarakan tentang kaitan tiga hal yang terkait iman. Ya. Justru yang Anda contohkan tadi itu adalah bagian dari apa? Dari amalan hati, gitu. Yaitu apa? Roja, harapan. Nah, kan doa itu tadi kan. Nah, ya Allah, aku pengen nasi bungkus. Nah, itu sebenarnya justru contoh dari jenis amalan. Itu amalan kolbi, ya, amalan hati. Apakah itu imannya belum sempurna? Justru kalau memang itu Anda dapatkan itu justru menunjukkan iman itu ada, gitu. Iman ada di hati, di lisan, ya. Kemudian diamalkan dalam bentuk apa? Amalan hati tadi, ya Allah berikan aku nasi bungkus. Cuma kan tetap harus berusaha, jangan pula nanti setiap saat amalannya hati, akan nanti lama-lama jadi orang kebatinan nanti. Jadi sekali-kali nggak apa-apa gitu. Paham ya? Ya, alhamdulillah. Ada yang lain? Ya. Ya seperti yang tadi disampaikan oleh Fadlatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ya perbanyak doa tadi seperti dalam surah Al-Hasr tadi, ya, mendoakan untuk diri kita dan kaum muslimin secara umum. Ya Allah, ampunilah saya dan kaum muslimin secara umum, dan jauhkan dari hati saya perasaan iri, dengki, benci kepada orang yang beriman. Atau kalau hafal bahasa Arabnya ya tadi, Rabbana fir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sering dibaca doa itu. Ya, sering dibaca. Itu dalam surah Al-Hasyr tadi. Ya, dihafalkan gitu. Nah, tentu tidak hanya hafal teksnya tapi tahu artinya. Oh, ternyata kita sebagai seorang muslim itu seperti itu, gitu lah. Tidak boleh egois, tidak boleh gampang prasangka buruk pada orang lain dan seterusnya. Justru mengedepankan apa? Kepedulian, toleran, terus apa? Memaafkan, mendoakan kebaikan dan seterusnya kepada semua saudara kita. Dan itu harus dilatih itu, karena itu butuh latihan. Karena cenderungnya orang itu ya manusia memang manusia itu cenderungnya egois gitu memang. Manusia itu egois, cepat marah gitu. Melihat orang kalau salah itu langsung nggak suka dan seterusnya. Itu memang karakter dasar manusia seperti itu. Makanya kita harus berlatih. Harus berlatih. Di antaranya dengan tadi memperbanyak doa itu tadi dalam surah Al-Hasyr. Nanti dibuka aja di rumah surah Al-Hasyr tadi. Rabbana fir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang tadi itu ada tambahan junubana itu gimana? Gak apa-apa kalau dia digunakan untuk lafaz doa, nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Cuma kalau dalam rangka membaca ayat, ya dia harus nggak ada perubahan sama sekali. Ya dilihat digunakan untuk apa. Gitu. Digunakan untuk apa. Kalau untuk doa ya boleh ditambah, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk menukil ayat, ya harus persis sama. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu cukup. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah. Ini udah maghribnya jam berapa sih? Bentar lagi lah. Ya alhamdulillah. Beri saya mengingatkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya kita udah masuk bulan Rajab. Di bulan Rajab itu bagian dari bulan haram. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya. Jangan sampai kita melewatkan Rajab, nggak ada yang berbeda gitu. Jangan. Jadi harus lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menetapkan kita di atas as-siratal mustaqim, di atas agama yang lurus, melindungi kita semua dari adab kubur dan neraka, dan memasukkan kita semua di surganya. Amin. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.